Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa siang. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang, sebanyak 4 orang diamankan petugas. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa Abdul Hamid sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Itu yang kita sudah sampaikan juga ke Ketua PN, kalau gugatan kita sudah masuk, seharusnya tunggu sampai putusan tersebut inkrah dulu baru eksekusi bisa dilaksanakan seharusnya untuk menilai mana nih sertifikat kita kan belum pernah diperiksa, apakah memang benar atau enggak. Sementara pihak dari Rianti Pardede memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat bantahan tergugat. Kemudian tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Dibantu dengan pihak keamanan sebagai aparatur negara, kami bisa melanjutkan untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan hari ini. Hari ini dipastikan selesai, langsung penyerahan objek ke pihak pemohon eksekusi. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Safian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelanggar ini protes lantaran petugas diduga pilih kasih saat menjaring razia parkir liar di Jalan Majen Sutoyo, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Pak, warga negara Indonesia tunduk sama undang-undang. Setuju ya? Kenapa saya dibedakan? Yang dibedakan gimana? Saya ditilang, mereka tidak. Mobil diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditilang hingga berusaha kabur. Namun akibat protes keras dari pengendara lain, akhirnya mobil anggota Dewan ditilang petugas. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah parkir di depan Lapo langsung disergap puluhan petugas gabungan. Dari hasil penindakan, tercatat ada 10 mobil dan 1 sepeda motor yang diberikan sanksi tilang oleh petugas. Kembali terkait masalah pelanggaran parkir liar yang memang ini menjadi mata utama kita. HP dari rekan-rekan kepolisian sebanyak 10 untuk kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya kita angkut dari kendaraan 1. Pelanggar semuanya ditilang ya? Untuk yang ada penumpang, ada pengemudi kita tilang semua ada 10 nanti. Untuk motor? Untuk motor aku jaring, nanti yang ada pengemudi tetap kita tilang. Di kawasan ini banyak kendaraan roda 4 parkir di bahu jalan hingga memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi terus mengejar pelaku pencurian sepeda motor, mencoba melarikan diri. Pelaku memacu sepeda motornya setelah mengetahui diikuti polisi tak berseragam di Jalan Raya Sutomo, Marapalam, Kota Padang. Setelah pengejaran cukup jauh, pelaku terjatuh. Polisi segera meringkusnya. Pelaku merupakan residivis pencurian sepeda motor spesialis congkel jok motor. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk perawatan luka di bagian wajah akibat terjatuh dari sepeda motor. Dalam pengejaran itu, 2 polisi juga terjatuh dan alami luka ringan. Setelah mendapat pengobatan, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah mencuri sepeda motor di 10 lokasi di Kota Padang. Terus yang bersangkutan ini itu selain sepeda motor yang dapat diambilnya itu mengintai barang-barang yang disimpan para korban di dalam jok sepeda motor. Pelaku ini memang sudah 3 kali masuk penjara. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Padang. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pencurian pemberatan ancaman hukuman pidana 7 tahun. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor curian yang sudah dijual ke penadah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan.
Kita awali informasi pertama pasca insiden dugaan penyerangan Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum TNI. Senin malam, Pangdam 6 Mula Warman bertemu Kapolda Kaltara guna meredam tensi kedua pihak. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang diduga dilakukan oknum TNI ke Mapolres Tarakan, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hari Suduyanto bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman, Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha di Mapolres Tarakan Selasa sore. Kedua pihak berkomitmen melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Ya, itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum, kemungkinan oknum, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di satuan kami. Seperti diketahui, insiden dugaan penyerangan Mapolres Tarakan terjadi Senin malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang berjaga. Bahkan insiden tersebut juga menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas jalan raya Yosudarso sempat ditutup. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, sejumlah fasilitas seperti pos penjagaan, SPKT, dan ruang Kapolres mengalami pecah kaca. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku nekat mematahkan kaca spion mobil mewah di tengah kemacetan Jalan Raya Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat lalu viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri ini kini diburu petugas kepolisian sektor Penjaringan Jakarta Utara. Kamera amatir merekam aksi pelaku pencurian kaca spion saat beraksi di tengah kemacetan Jalan Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku yang berlari dan langsung mematahkan kaca spion sebuah mobil mewah. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan seorang diri dan siang hari. Saat ini polisi menyatakan sudah mengetahui identitas pelaku dan kini masih memburu pelaku yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Peristiwanya seperti itu karena itu adalah rekam jejak digital yang kami jadikan di awal permulaan kami melakukan penyelidikan juga. Jadi kronologisnya ini si pelaku ini ngumpet awalnya, tapi tiba-tiba lewat mobil hitam Foxy, terus tiba-tiba dia mendekati ke mobil itu langsung potek begitu aja. Sementara pemilik mobil yang menjadi korban juga sudah melaporkan aksi pelaku yang mematahkan kaca spion mobil miliknya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga api muncul dari area dapur salah satu rumah hingga berbunyi ledakan. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Badila, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Sejumlah warga yang panik melihat api dengan cepat membesar bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan air yang diambil dari aliran kali menggunakan ember. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Namun dirinya
mendengar bunyi ledakan sebanyak 4 kali dari area dapur hingga menimbulkan api. Akhirnya aku tanyain semua dong yang di sini. Ke Budia katanya enggak, si Mas katanya enggak. Lah terus aku nengok ini lihat rumahnya tuh api di dapur udah naik ke atas. Untuk informasi dari Pak RT itu terdampak 4 rumah, 4 pintu ya. Jadi namun pintunya itu kan di sini rumahnya sempit-sempit jadi tidak sulit. Untuk kakak mungkin ada lebih karena satu petak satu pintu itu biasa lebih dari ini beberapa kakak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, salah seorang warga mengalami luka akibat terjatuh dari lantai atas yang mencoba memadamkan api. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat menyelidiki laporan warga terkait penggelapan beras seberat 15 ton di gudang kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi turut melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu pelaku. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton ekspedisi masuk ke dalam sebuah gudang di Jalan Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Namun malam harinya, sebuah truk tronton yang berbeda keluar dari gudang menuju kawasan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Diduga belasan ton beras ini hasil penggelapan oleh oknum tak bertanggung jawab. Total ada 15 ton beras asal Palembang, Sumatera Selatan yang seharusnya dikirimkan untuk bantuan pangan ke Cipondoh, Tangerang. Yaitu penipuan penggelapan pengiriman bantuan pangan beras yang dari Palembang yang harusnya ke arah Cipondoh, namun dibelokkan sama pelaku ke daerah Wijaya Kusuma, Jelambar, Jakarta Barat. Kini unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang teknisi ponsel menjadi korban hipnotis yang dilakukan 2 warga negara asing di Jombang, Jawa Timur. Korban kehilangan uang sebesar 2,5 juta rupiah. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi gerai reparasi ponsel di perempatan Desa Pulolor, Jombang, Jawa Timur. Mereka berpura-pura akan membeli alat pengisi daya ponsel, kemudian menukar uang. Namun salah satu pelaku masuk dan mengambil uang yang ia inginkan di laci kasir. Sementara korban hanya bisa diam dan membiarkan aksi pelaku. Setelah mendapatkan uang 2,5 juta rupiah, kedua pelaku bergegas pergi meninggalkan lokasi. Sementara korban baru sadar setelah mengecek isi laci. Hanya mau beli casnya itu nggak ada, terus dia mau tukar uang. Itu uang apa, Mas? Uang rupiah. Terus? Mau ditukarkan. Terus saya kasih uang 5 ribuan itu nggak mau, langsung aja masuk ke loker. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke polisi dan berharap kedua pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria di Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan membobol rumah warga dan mencuri handphone untuk diberikan sebagai hadiah ke pacarnya. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku yang sudah 2 kali keluar masuk penjara akibat kasus begal serta pencurian tabung gas. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria mencongkel pintu rumah warga di Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Setelah berhasil masuk, pelaku menuju kamar dan mengambil ponsel pemilik rumah. Berbekal CCTV, aparat Polsek Kampung Rakyat meringkus pelaku serta mengamankan barang bukti ponsel dan obeng yang digunakan untuk membobol pintu. Hasil pemeriksaan ternyata pelaku merupakan residivis kasus begal yang sudah 2 kali masuk penjara. Pelaku nekat mencuri untuk hadiah ke pacarnya. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Aksi pencurian kotak amal di masjid yang tengah direnovasi terekam CCTV hingga viral di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku menggasak seluruh uang amal senilai 1 juta rupiah. Seorang pria terekam CCTV saat beraksi mencuri kotak amal di sebuah masjid yang tengah direnovasi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku sengaja memindahkan kotak amal dari halaman depan ke area tempat wudhu lalu mencongkel gembok menggunakan obeng. Kurang dari 2 menit pelaku menguras habis semua uang di dalam kotak amal. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak uang amal hampir 1 juta rupiah. Tahun sebelumnya juga pernah sekali juga, nggak usah 2 tahun sebelumnya pernah sekali juga. Berarti kerugian dari kejadian ini berapa sih Bang? Karena di masjid ini kalau buka kotak amal kita sebulan sekali ya. Usai kejadian, pengurus masjid tak melaporkan kejadian ini ke polisi dan hanya memviralkan aksi pencurian itu di media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sejumlah murid SD belajar berenang di lapangan sekolah. Kegiatan ini digelar setelah ada protes orang tua murid terkait biaya kegiatan renang. Sejumlah siswa melakukan gerakan renang di lapangan sebuah sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat. Dalam unggahan yang viral di media sosial disebut pihak sekolah menghentikan kegiatan renang akibat protes dari orang tua murid. Namun pihak sekolah membantah adanya pungutan kepada siswa. Pembelajaran renang di lapangan ini memang menjadi inisiatif pihak sekolah untuk dipraktekkan nanti di kolam renang. Sekolah tidak melakukan pungutan sepeser pun, seperti itu. Bagaimana pembelajaran harus berjalan dengan efektif yang pertama, yang kedua memang harus efisien juga, yang paling guru juga melakukan yaitu modifikasi yang lain. Contohnya mungkin dilakukan nanti setelah ada langsung. Sementara pihak Dinas Pendidikan tidak memberikan keterangan terkait kejadian ini karena pihak sekolah SDN 2 Pinyungan sudah memberikan klarifikasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Tudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan rumah mewah di Jalan Jenggala 2 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa sore. Penggeledahan rumah ini terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung tiba di rumah mewah di Jalan Jenggala 2 Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan pengawalan ketat anggota TNI, tim langsung membuka garis segel milik Kejaksaan Agung, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah. Penggeledahan rumah yang diduga jadikan kantor ini terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Hingga Selasa malam, proses penggeledahan masih berlangsung. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS tahun 2018-2023. 7 tersangka yakni Rifa Sihaan di Rut PT Pertamina Patraniaga, YF di Rut PT Pertamina International Shipping, serta SDS, AP, MKAR, DW, dan GRJ dari pihak broker langsung dilakukan penahanan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyatakan dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. 4 tersangka merupakan penyelenggara negara dan broker diduga bekerja sama dalam pengaturan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2015-2023. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI mengamankan uang sebesar 565 miliar lebih barang bukti dugaan kasus korupsi importasi gula di lingkungan Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Uang tersebut merupakan barang bukti kerugian negara yang dikembalikan para tersangka dalam kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Tumpukan uang berjumlah 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen ini merupakan uang hasil tindakan kejahatan dugaan korupsi impor gula yang terjadi di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar menjelaskan uang ratusan miliar ini disita dari 9 orang tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi importir gula. Mereka diantaranya tersangka TWN, Direktur Utama PT Angels Product sebesar 150 miliar, Wisnu Hendradiningrat, Presiden Direktur PT Andalan Purnindo senilai 60 miliar, dan Hansen Setiawan, Dirut PT Sentra Usaha Tamajaya senilai 41 miliar rupiah. Namun Kejagung tidak menyebut kerugian negara yang disita dari ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang juga menjadi salah satu tersangka. Qohar menegaskan, inisiatif pengambilan uang hasil dugaan korupsi tersebut tidak membuat proses hukum terhadap para tersangka berhenti. Di Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan final tim putra berhasil digelar pada pertandingan Popsi Pool Men and Women seri pertama tahun 2025. Pada final ini, atlet biliar Jeffrey Zen dari klub Mantra berhasil meraih juara pertama usai melawan Irwanto dari klub Labewa dengan skor 9-4. Popsi Pool Men and Women seri pertama tahun 2025 yang dibuka sejak 18 Februari lalu oleh Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo, memasuki babak akhir. Pertandingan biliar yang diinisiasi oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Popsi digelar di Pro Billiard Center Kebonsiri, Jakarta Pusat. Pada pertandingan final ini, atlet biliar Jeffrey Zen dari klub Mantra berhasil meraih juara 1 usai melawan Irwanto dari klub Labewa dengan skor 9-4. Pertengahan breaknya dapat gitu, jadi saya manfaatin kesempatan itu jadi motivasi buat event-event selanjutnya, karena ini awal tahun ini perdana buat juara, jadi awal tahun yang baik buat saya. Atlet yang pernah mewakili biliar Indonesia di SEA Games 2019 ini berhasil meraih kemenangan pada pertandingan final dengan format race 9. Secara teknis kita bisa mampu bersaing untuk di luar negeri tentunya, namun perlu jam terbang. Jam terbang mungkin inilah sebuah ajang selain ranking menambah jam terbang seluruh atlet ya. Kita harapkan suatu saat nanti mereka ke luar negeri sudah matang. Sejumlah series akan digelar di seluruh kota di Indonesia untuk menambah jam terbang para atlet, agar para atlet lebih matang dalam teknik dan permainan sehingga mampu berprestasi di ajang yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Amrina Dida, Seto Pratomo, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan menjadi momentum penting memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, khususnya di bidang pertahanan keamanan. Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu tiba di Istana Merdeka Jakarta Selasa siang. Kedatangan pejabat penting di Rusia ini disambut jajaran kehormatan serta Mensesnek dan Panglima TNI. Di ruang kredensial, Presiden Prabowo dan Sergei Shoigu berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama. Setelah itu mereka membahas berbagai isu strategis terkait hubungan bilateral dan keamanan kawasan di ruang kerja Presiden. Dalam pertemuan, Prabowo juga mendapat surat pribadi dari Presiden Vladimir Putin. Di akhir pertemuan, keduanya saling bertukar cenderamata spesial sebagai tanda persahabatan kedua negara. Kabar duka datang dari sepak bola Indonesia. Mantan pemain timnas dan Persebaya Bejo Sugiantoro meninggal dunia saat menjalani laga persahabatan bersama para legenda Persebaya. Sang legenda diduga meninggal akibat serangan jantung. Legenda Persebaya yang kini menjadi pelatih Delta Sidoarjo, Bejo Sugiantoro, meninggal dunia.
Mantan pemain timnas 47 tahun itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Royal Surabaya, namun nyawanya tak tertolong. Sebelumnya Bejo tiba-tiba tak sadarkan diri saat menjalani laga persahabatan dengan para legenda Persebaya yang tergabung dalam klub bernama Rosita FC. Babak pertama dilaluinya dengan baik, namun di babak kedua menit kelima, Coach Bejo tiba-tiba terjatuh. Pertolongan pertama sempat diberikan tim medis lapangan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sang legenda merupakan ayah pesepak bola Rahmat Irianto ini diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Setelah main babak pertama istirahat, ya terus melanjutkan babak kedua, kira-kira kurang lebih 5 menit berlangsung, tiba-tiba Kaji Bejo langsung jatuh. Itu tadi sparring atau dengan klub apa, Pak? Latihan sendiri, hanya game untuk penutupan menjelang bulan Ramadan ini. Kini jenazah mantan bek tangguh timnas Indonesia di SEA Games 1997 dan 1999 ini telah dibawa ke rumah duka di kawasan perumahan Pondok Jatim Sidoarjo dan akan dimakamkan di TPU setempat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, seorang perajin di Denpasar, Bali berhasil mengolah sampah tanaman menjadi produk bunga kering yang cantik. Produk perakian bunga ini bahkan diekspor hingga ke luar negeri. Lihatlah beragam bunga cantik ini. Siapa sangka ini merupakan bunga kering yang bisa bertahan lama hingga tahunan. Nah, kepekaan melihat peluang mengolah limbah tanaman menjadi produk bunga kering ini menjadi berkah bagi Asri Karda, seorang perajin di kawasan Jalan Tukat Badung Renon, Denpasar. Dirintis sejak tahun 1998, berawal dari hobi akan bunga, sedikitnya 400 lebih kreasi bunga kering berhasil diciptakan Asri. Asri kreatif memanfaatkan limbah dari alam berupa ranting, buah, biji, kelopak bunga, kulit hingga akar tanaman. Untuk bahan baku limbah tanaman, selain mencari sendiri, Asri juga membeli dari sejumlah tukang kebun. Dibantu orang tua dan beberapa pekerja dibutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk menyelesaikan satu rangkaian bunga kering berukuran besar. Diawali oleh orang tua saya mulai dari karena hobi akan tanaman, hobi akan merangkai bunga. Jadi muncul ide kenapa tidak kita merangkai atau membuat bunga yang bisa awet sampai dengan tahunan. Kalau di beberapa desain sudah ratusan ya, bisa sampai ratusan, 400-an bisa. Berbagai kreasi bunga kering cantik dari limbah alam ini dibanderol mulai dari 15.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis bunga dan bahan yang digunakan. Selain dipasarkan di berbagai kota besar di Indonesia, beragam kreasi bunga cantik ini bahkan sudah diekspor loh hingga ke Kanada dan Jerman. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kades lecehkan bingkisan sesaat usai penyambutan Bupati Bogor terpilih di pendopo Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga viral. Sang kades mengaku aksinya hanya bercanda saja. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Aksi Wiwin Komalasari, Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan ini viral usai prosesi acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di pendopo Bupati. Dengan nada sedikit nyinyir, ia menyatakan baru pertama kali menerima nasi kotak atau jomet. Tak hanya itu, ia juga sempat merekam kades lainnya sambil tertawa geli. Bawa jomet ya? Usai viral, Mimin Komalasari mengaku aksinya hanya candaan bersama kades dan tidak ada maksud melecehkan ataupun menyindir bingkisan Bupati Bogor. Bukan untuk niatan menghina, melainkan di situ pun kita ada berbicara memang ada jomet. Jomet itu apa sih gitu? Jomet itu kayak jesamet kalau kata orang Sunda mah. Dan saya sendiri pun itu menenteng, bukan hanya saya bersama teman-teman, seru aja, senang gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bogor akan memanggil Kades Wiwin untuk memberikan klarifikasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki tinggi kembali erupsi. Kolom abu vulkanik mencatat 1.000 meter disertai banjir lahar dingin di Desa Nawakote hingga warga tidak bisa melintas. Inilah detik-detik banjir lahar dingin usai Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Di saat bersamaan, terjadi hujan deras di lereng gunung hingga mengakibatkan derasnya banjir hingga ke permukiman warga. Salah satu akses jalan warga pun tak bisa dilalui. Warga harus ekstra hati-hati untuk melintasi jalan tersebut. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau untuk waspada potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Gunung Lewotobi mengalami peningkatan aktivitas vulkanik selama sepekan ini. Pada Selasa siang, Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi hingga kolom abu mencapai 1.000 meter dari atas puncak gunung. Hingga kini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga hingga wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km. Dari Flores Timur, Joni Nura melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Lamong usai diguyur hujan selama 8 jam. Banjir luapan Sungai Lamong ini merendam puluhan rumah dengan ketinggian hingga 1 meter lebih di Desa Pulerjo, Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga yang rumahnya terendam banjir berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar tidak rusak. Warga mengaku air banjir mulai masuk ke pemukiman sejak Senin malam disebabkan meluapnya Sungai Lamong setelah diguyur hujan lebat selama 8 jam lebih. Ketinggian air sampai berapa, Bu? Sekitar 1,5 meter. Ini penyebabnya apa sih, Bu, banjirnya? Ya meluapnya Kali Lamong itu kan. Sampai meluap kenapa? Ya saking derasnya hujan itu nggak berhenti-berhenti sehari semalam. Selain Desa Pulerjo, banjir juga merendam rumah di Desa Banyulegi dan Desa Talun Brak dengan ketinggian air mulai 30 cm hingga 1 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir masih memilih bertahan di rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan.